Agustus langsung kasih campaign, mending kita jalan sama Dr. Richard, langsung jalan. Akhirnya kemarin kita dapat rekor muri. Rekor muri guys. Apa Rekor tuh muri. rekor murinya? Penjualan kolagen terbanyak dalam 2 jam. Wih, berapa? Dapat 5,5 M. Wih. Ya, Kalian makanya pasti tahu kan beritanya guys. Ini orang dibalik lah. Boleh Yos, begitu Yos. boleh-boleh aja lah. Oke. Yang project yang untuk kembangin sama Deddy Corbuzier tuh salah satu tim utamanya untuk menjalankan campaign ini ya. Gue orangnya waktu itu Widih. untuk menjalankan campaignnya. Action. Oke. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Yeah. Biar seru. Gitu kita ada yel-yel Yos. Apa tuh? GBM, boleh gitu. Set. Ya boleh lah. Gak ada Yos. Oh, gak ada. Kirain. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat apa ini? Selamat ulang tahun buat semuanya. Oh enggak ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi guys di GBM Corner Talk. Tepuk tangan di mana? Oke, di episode kali ini saya udah kedatangan satu lagi alumni nih guys ya. Satu lagi alumni dan ternyata kemarin itu saya sempat ngontak dia di Instagram. Jadi kita tuh nggak pernah kontakan selama terakhir kita ketemu kapan ya Yus? Waduh, sama anaknya. Udah gak tau kapan itu udah. Nggak tahu kapan. Itu kalau saya lihat di chat WhatsApp saya ngobrol sama dia terakhir di tahun 2016. Iya 2016 ya. Udah lama banget ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 7 tahun yang lalu. Kayak baru ketemu perasaan. Gila ya, 7 tahun yang lalu. Kokoyos, waduh. Gila. Minta tolong ngurusin skripsinya. Dulu tuh. Oke, sebelum kita lebih dalam untuk berkenalan dengan Bapak yang satu ini, saya pengen cerita dulu tentang apa sih yang dimaksud atau apa sih ini acara apa sih ini gitu ya. Ya, boleh. Ini adalah acara GBM Corner Talk yang kita bicara atau ngobrol sama alumni dari GBM dan kita ngomongin tentang pengalaman-pengalaman mereka gitu ya. Pengalaman-pengalaman mereka mulai dari perkuliahan sampai dengan saat ini bekerjanya tuh apa, terus kemudian di bidang apa. Ada nggak sih yang materi atau mata kuliah yang nyangkut atau enggak gitu ya. Nanti kita akan bahas itu ya Yos ya. Ya, Oke. aman. Tapi sebelum itu mari kita berkenalan dulu dengan coba berkenalan diri dulu Yos. Oke, thank you ya. Ya. Perkenalkan, nama saya tuh Alexander Yos Ardian Putra. Saya di sini itu sudah umur 29 tahun, baru kemarin. Oke. Kebetulan. Terus di sini tuh sebelumnya tuh emang di BINUS nih kuliah di International Marketing ya. Sekarang tuh ada nama kerennya GBM tadi ya. Baru tahu saya kira GBM jurusan baru tadi. Oke. Tapi ya dulu di International Marketing, di lulusan di 2016 betul. Nah di sini sekarang ini emang dari awal kuliah itu udah mulai pas mulai masuk ke kerjaan itu emang udah mulai ada selama kerja itu selalu sesuai dengan jurusan yang dijalanin gitu di bidang kreatif basically. Karena waktu itu kita belajar masuk international marketing itu karena emang tertarik ya sama activity apa sih yang dijalanin brand-brand internasional untuk cara pemikiran mereka tuh gimana sih untuk menjalankan sebuah company sama campaign gitu. Nah akhirnya ya terjunnya ke dunia kreatif juga di situ gitu loh. Di situ tuh emang menjalankan activity-nya itu, kerjaan kantorannya itu juga awalnya tuh di bidang kreatif dulu tuh di Unilever, kerja di Brand Walls. Lu pernah di Unilever Yos? Unilever awal masuk itu mulai kerja tuh Unilever dulu. Tunggu, nih lu terlalu cepat nih. Pace-nya lu terlalu cepat. Iya. Biar teman-teman yang di rumah tahu dulu ya. Ini cerita singkat, kita wisata masa lalu dulu ya. Kalau kata Hindia kan wisata masa lalu gitu ya. Iya. Jadi tahun 2016 waktu itu kita bimbingan ya. Lu bimbingan sama saya ya. Betul. Aduh. Itu asal kalian tahu aja, Yos Ardian ini adalah angkatan pertama dari international marketing yang saya bimbing.
Jadi saya masuk sebagai dosen di tahun 2015. Tahun 2016 ya langsung dikasih ini Bapak Yos dan beberapa temannya ada Iya benar. Albert, ada Rachel sama Ana nih. Benar. Kalau kalian nonton nih, nah ini temenmu di sini, kalian kapan di sini nih? Nah, Apa kabar guys? gitu ya. Jadi tahun 2016 skripsi lulus tuh ya, langsung 2016 terus kemudian beserta drama-dramanya ya sebelumnya. Wah, jangan sebut drama dah. Kayak gak cukup nih satu episode nih. Ceritanya dramanya panjang tuh ya. Terlalu panjang. Bisa bikin film kayak itu. Masalah tentang ini ya, masalah tentang perskripsian. Oke. Skripsian. Nah, terus kemudian cerita dulu dong dikit tentang masa-masa perkuliahan Anda waktu 2016 tuh masih ingat apa enggak, Yos? Masih inget banget sih dulu sih. Gimana? Dulu tuh emang dari awal kuliah tuh emang punya ambisi ya. Oke. Ambisi to be someone who can change the world lah basically lah. Walaupun nggak mungkin gitu, tapi ambisinya tuh ngarahnya ke sana gitu. Makanya di mana dulu program yang emang diberikan di kampus itu ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Contohnya kayak waktu itu sempat ada activity internship. Ada salah satu internshipnya itu ke perusahaan internasional yang paling bagus tuh Nielsen ya waktu itu ya. Iya ya, Nielsen. Tahun 2016 sudah ada internship ya? Udah ada. Waktu itu langsung ke Nielsen. Jadi nembak perusahaan paling bagus waktu itu saat itu kan Astra atau kan Nielsen. Nah dapetnya di Nielsen. Oke. Nah dari situ emang dari awal tuh emang ngincernya tuh emang benar-benar sesuatu yang benar-benar bisa ngerubah karakter sama pengalaman yang banyak lah basically lah. Jadi langsung daftar ke Nielsen, kebetulan diterima. Disuruh belajar banyak lah. Basically Nielsen itu adalah perusahaan lembaga riset nomor 1 di dunia ya. Jadi semua research marketing tuh mereka tahu gitu. Oke. Nah terus abis itu magang kan? Betul. Magang di Nielsen sebagai apa waktu itu? Dulu tuh retail measurement service. Jadi itu retail measurement service itu kita ngelihat kira-kira brand-brand yang menempatkan produknya itu di offline market itu emang seefektif apa pergerakan omset dan campaign mereka. Jadi kita tuh memberikan sebuah research-nya itu sampai situ gitu detailnya. Jadi kita ada tim-tim khusus untuk yang ngelihat offline marketnya tuh gimana. Nah di situ tuh kita pelajarin activity, pergerakan omsetnya, campaign-campaignnya. Nah di situ kita bikin sebuah compilan deck. Nah kita report ke klien kita. Waktu itu kita Gudang Garam waktu itu yang saya pegang. Gila. Itu di tahun 2016 masih unyu. Masih unyu, masih kuliah, belum urusan skripsi, udah begadang mulu kerjaan, bacain data mulu. Emang lu sekarang nggak unyu, Yos? Enggak sih, capek nggak merasa unyu nih. Aduh. Oke, di tahun 2016 ya, tahun 2016 Nielsen udah megang Gudang Garam waktu itu ya. Iya. Ngurusin Gudang Garam. Habis itu lulus ya? Lulus, betul. Lulus. Iya. Lulus dengan segala dramanya. Ya panjang lah, itu kan? Panjang lah. Iya dong. Sama si Albert waktu itu kan. Iya, aduh. Nah terus kemudian lulus, abis itu dari lulus itu langsung kemana, Yos? Nah tadi yang balik lagi diceritain awal itu langsung, nah kan dari awal kan emang tujuannya itu pengen tap in ke perusahaan internasional terus kan. Nielsen udah dicoba dari magang, udah ada portfolio bagus. Langsung daftar ke Unilever. Langsung Unilever ya? Iya, dulu daftarnya setengah gila sih. Kenapa? Untuk masuk Unilever tuh IP-nya tuh harus 3,6 atau enggak 3,7. Oh iya, 3. Coba tanya IP gue berapa? Tanyain. 2,9. Oh, dulu dia nyeret-nyeret bener, makanya saya bilang bahwa dulu tuh ceritanya drama banget memang. Dramanya panjang lah. bukan karena dia nggak capable, tapi karena ada something ya. Saya inget banget tuh waktu masalah internship kan waktu itu. Iya itu benar. Cerita itu terlalu ini jangan confidential. confidential. Oke. Nah terus kemudian apa lagi Yos waktu itu Yos? Akhirnya Unilever sebagai apa tuh waktu itu? Itu sebagai media planner. Jadi dikasih budget sama Unilever. Nih kita ada budget sekian puluh M. Dalam waktu setahun habisin buat di planning untuk media masuk mana aja selama setahun. Gitu. 2017
Itu 2000 habis lulus kuliah 2016 Langsung basically. masih 2016 Masih. lu pegang miliaran tuh. Ya kan nggak sendiri, Oh ada tim iya. basically. Iya maksud Tapi maksud tanggung saya jawabnya gitu. segitu, ya. Tanggung jawabnya segitu ya. Hmm. Miliaran terus kemudian waktu itu udah ada digital marketing, udah hype atau belum sih? Belum sih. Itu bener-bener awal dari kehypean digital marketing. Oh. Saat pas megang Unilever pun juga ngebahasnya masih TV. Oh TV ya? Masih TV waktu itu. Terus apa lagi media yang dipakai waktu itu? Mereka baru mulai masuk ke iklan Facebook basically. Oh Facebook. Baru mulai masuk Facebook. Oke. Jadi itu masih awal-awal banget tuh. Facebook. Iya, iya. Produknya apa produknya? Unilever banyak banget produknya. Kebetulan emang difokusin di Walls. Oh, Ice cream. Walls, ice Dan cream. dari semua produk Unilever itu yang paling tinggi budget dan tanggung jawab itu emang di Walls. Dari semua produk mereka. Jadi emang dari awal tuh dikasih tanggung jawabnya, sama kebetulan dikasih tantangannya lumayan hebat juga. Pas kemarin daftar ke Unilever pun juga sebenarnya modal nekat sih. Jadi taruh aja CV gitu, dibilang ini sebenarnya IP kamu nggak masuk sih, cuman dia nggak apa-apa deh. Ke UGM, bener-bener ke UGM, daftar, taruh CV. Di Jogja. Iya, Oh iya. datang kayak kan pertama kan modal nekatnya kan datang ke kantornya, saya mau kerja sini. Tapi kamu harus interview kayak orang-orang pada umumnya. Ya udah, di mana tempatnya? Ada di, sorry bukan UGM, namanya ITB. Oh ITB Bandung. ITB Bandung, bener. Oke. Jadi pas ke ITB situ naik mobil tuh subuh-subuh, naruh CV. Sebenarnya ini ada inkubasi Pak, Bapak sebenarnya IP-nya aja udah gak masuk. Cuman ya udah deh, nggak apa-apa deh. Dari 1000 orang itu kepilih 100 orang buat interview di tempat. Dari 100 orang yang kepilih 4 orang. Widih. Dan 4 orang itu ranking 1 saya. Wih. Modal apa? Modal ngomong doang. Modal nekat. Tapi ada pepatah dia bilang bahwa omong itu nggak doang. Iya sih, Jadi- bener sih. Jadi hati-hati tuh. Bener, Itu bener, tuh. bener. Kita bisa ngomong gini, ini nggak doang nih, ada ilmunya. nih. Ada ilmunya, bener. Bener ya. Iya. Nah jadinya buat teman-teman juga ya. Jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya apply ke sebuah perusahaan, ya sebenarnya kata Kokoyos ini bener ya. Saya biasanya manggil Kokoyos soalnya. Aduh, kok. Suka dinyanyi-nyanyiin tuh Kokoyos gitu. Aduh, ya lagi zaman dulu lagi. Aduh. Gitu. Nah terus dia tuh ini apa namanya modal nekat aja ya jadinya. Kalau buat teman-teman yang pengen masuk ke sebuah perusahaan dan dirasa bahwa IPK-nya kok kayaknya tipis-tipis, ini ada bukti nyatanya Ada nih. bukti Nanti kita nyatanya. akan cerita. Tadi saya udah sedikit cerita tentang pengalaman bekerjanya dia itu seperti apa. Nah, nih nanti kita lanjutin nih. Terus habis dari Unilever ya? Habis dari Unilever megang Walls, omset budget ya? Budgetnya. Miliaran, terus kemudian yang dipegang TV. Mhm, Itu masuk ke digital marketing kan baru Facebook tuh. betul. Nah, terus gimana caranya lo bisa apa namanya meluaskan atau gimana caranya lo bisa mendevelop marketing strateginya di Facebook pada saat itu yang notabene waktu itu kan 2016-2017 ya. Betul, Setahu betul. gue belum ada yang signifikan Belum tuh ada yang dari sosial signifikan. media kan, belum Iya, ada yang iya. kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan Benar. teman-teman lihat mungkin anak-anak sekarang udah gampang Udah banget gampang, gitu ya istilahnya. udah kelihatan kalau Nah, iklan itu kan. Waktu 2016 gimana caranya, Yos? Dulu waktu saat megang si Walls itu memang itu adalah awal mula dari sebuah peak digital marketing ya. Oke. Influencer baru mulai muncul hidungnya. Terus game-game HP itu mulai muncul di mana-mana, game-game gratis yang banyak iklannya. Nah, dari situ kita mulai tap ini karena sangat lagi mulai ngarah ke peak performance dari sisi digital placement ya. Kita mulai alokasi budget yang awalnya di TV, kita mulai memberanikan diri pas awal-awal. Kita dulu tuh emang strategi itu sebagai early adapter itu untuk masuk ke digital ads, karena satu digital ads itu kan bagusnya itu kelihatan jelas sekali ya performance-nya kayak gimana. Dan kedua itu emang materinya kalau mau dirubah tuh cepet gitu loh. Oke. Kalau TV kan nggak mungkin kita rubah tengah-tengah, Ya, itu nggak bisa sama sekali. Nah makanya atas konsiderasi itu budget itu kita alokasikan dan kita beranikan ke sana karena kita sadar
itu adalah sebuah future di mana sebenarnya pas kita mempelajari awal dari digital marketing, kita juga ngelihat user pengguna phone and smartphone itu udah mulai meningkat juga. Tahun 2016. Betul, dan telekomunikasi mulai merata gitu se-Indonesia. Jadi dari atas konsiderasi itu kita ngerasa kayak ini adalah future gitu. Makanya langsung kita beranikan juga gitu. Nah, terus habis ini nih. Nah, ini ceritanya mulai menanjak nih guys ya. Nih kita masuk ke habis dari Unilever, dia udah mulai mengembangkan di digital advertisingnya, and then kemudian oke, makasih. Oke, nah, terus kemudian udah mulai menanjak, terus kemudian digital advertising masuk kan gitu ya. Kamu udah bahas di marketing strategi untuk digital advertising. Betul. Nah, habis itu dari Unilever ini apa yang didapat Yos? Atau apa sih yang bisa kamu share nih ke teman-teman nih kalau di 2016 ya? Betul. Nah, ini apa nih yang bisa di-share? Sebenarnya itu kalau dari yang bisa di-share itu adalah kalau punya ambisi atau punya sebuah strategi atau kepikiran sesuatu inovasi baru itu nggak usah takut untuk mencoba jalankan gitu loh. Oke. Karena emang early adapter itu dimulai dari keberanian awalnya. Semua tuh mulai dari keberanian, dan emang kalau yakin harus coba dijalankan dulu, karena kita bisa bilang pas awal-awal Facebook, Instagram mulai naik juga orang-orang masih pada banyak placement di TV gitu, karena mereka ngerasa TV itu nggak akan ada mati. Kita lihat aja sekarang gimana. Makanya sebenarnya kalau emang kita harus lihat semuanya itu based on data basically. Kalau data pendukungnya udah kelihatan ya, kalian juga harus bisa berpikir secara kritis juga gitu. Oh, dari sini kita lihat masalah zaman sekarang nih, AI udah mulai naik nih. Dari AI ini apa aja produk-produk atau activity yang lagi mereka jalankan. Apa aja yang bisa nanti kita tap in sebagai early adapter. Sebenarnya satu adalah update sama berpikir kritis aja sih sama apa yang sedang berjalan gitu. Oke, modal nekat sama cobain dulu aja guys ya. Iya Yang betul. penting berani ya. Iya betul, itu kan paling Oke. gampang ya. Nah, ini habis dari Unilever kan? Habis dari Unilever, habis itu kemana nih? Nah- Kapalnya Yos kemana lagi nih? Nah dari situ tuh udah mulai nyadar sih kalau sebenarnya activity dan pengalaman yang dipegang itu udah lumayan banyak di situ. Setelah itu 2017 berarti ya ini ya? 17. Nah habis itu sebelum waktu itu kita akhirnya keputusannya tuh pengen bikin sebuah usaha di mana kita tuh pengen jalanin sebuah digital marketing basically. Karena kita nyadar kalau sebenarnya digital marketing ini adalah future-nya. Jadi emang pas lagi brand-brand lagi mulai membutuhkan digital marketing, nah makanya di situ sadar kalau emang sebenarnya usaha digital agency itu adalah sebuah future yang akan dibutuhkan brand. Makanya di situ udah mulai jalanin. Wih, 2017 berarti lu udah mikir bahwa ini gue Drafting. pengen bikin bisnis digital agency. Betul. 2017? Betul. 2017. Jadi karena emang dari networking juga kan, kalau salah satu peluang bagus dari kerja adalah networking. Di situ kita juga belajar dari big players itu cara berpikir mereka gimana. Oke. Nah dari situ kita juga bisa berpikir kira-kira what's next for us gitu loh. Oke. Basically. Terus 2017 lu langsung bikin bisnis apa gimana nih? Ceritanya gimana nih? Sebelum bikin bisnis dulu emang mulai ngerambah lebih detail ke brand UMKM dulu. Oh. Dulu masuk startup kan lagi hype Lagi startup hype juga startup, kan. Ya. Akhirnya masuk startup. Udah coba brand settle di Nielsen sama di Unilever, akhirnya mencoba untuk naik lagi dari sisi jabatan tapi turun brand ke Bengkel Boss waktu itu. Bengkel Bos. Betul. Oke. Bengkel Boss itu sebenarnya tuh bengkel yang mereka berusaha untuk menjadi bengkel digital basically. Oh. Jadi kan dimana kan kalau bengkel harus datang kan. Ya. Di sini kita jemput bola dengan memanfaatkan digital marketing itu gitu. Oh gila, itu tahun 2017 tuh. Betul, 17 sampai 2019. Itu habis Unilever, Bengkel Bos. Betul. Nah terus habis itu sambil bikin usaha digital agency atau? Itu pas saat udah megang Bengkel Bos itu udah mulai drafting, tapi Oke. lagi pengen belajar lagi dari sisi Oh, cara player startup tuh gimana jadi jalaninnya. lu mencoba untuk masuk lagi dan belajar lagi ya. Betul. Sebelum mulai sendiri nih.
Betul. Oke, udah drafting di Bengkel Bos berapa lama tuh? Sampai 2019 kebetulan. Bengkel Bos lu itu sebagai Marketing section head. marketing section head. Hmm. 2017 berarti dia umur berapa? 23 24 ya? Iya. 23 24 udah jadi section head tuh ya. Hmm. Gokil ya, pesan minus ya. Gitu ya. Iya makanya. Oke. Modal nekat kan. Oh iya, nah itu dia tadi modalnya tuh ya. Modal nekat. Oke. Nah, terus di 2017 2 tahun sampai 2019 jadi section head digital agency. Habis itu udahan atau gimana? Udahan dulu. Resign apa? Resign akhirnya buka agency. Nah, resign langsung agensinya dibuka. Betul. 2019. Betul. 2019 kita udah Covid belum sih? Belum ya? Akhir 2019 Covid. Oke, nah ada cerita nih berarti nih. Iya. 2019 digital agency buka bulan berapa tuh? Itu pertengahan sih. Pertengahan. Pertengahan. Ya? Wah, ini seru berarti Iya. nih ceritanya nih harusnya nih. Oke, digital agency. Digital agency buka di 2019. Apa namanya, Yos? Kreasi Arunya. Kreasi Arunya. Ini Betul. kalian kalau misalkan ya di IG-nya apa namanya? Kreasi Namanya Arunya. Kreasi Arunya. Kreasi Jadi Arunya. Kreasi Arunya. Silakan di-follow, guys. di follow Kreasi Arunya. Kalau emang butuh konsultasi bisa DM langsung ke situ. Weh, itu kayak. Sekarang sekarang banyak kliennya, guys. Mantap. Kalian bisa ngantri nih. Bisa ngantri. Bisa ngantri. Ya? Ambil antrian. Oke, mantap. Nah, 2019 si Kreasi Arunya ini lahir. Betul. Kreasi Arunya ini lahir itu coba cerita dong. Susah payahnya, susah apa enggak sih gitu kan. Wah, justru ini tantangannya itu ya tadi balik lagi dari ambisi ya. Saya pengen ambisinya itu adalah mencoba untuk nge-create sebuah bisnis yang sukses tapi dengan modal zero. Oke. Weh, modal zero gimana caranya tuh? Caranya Ini gimana? Ya, diidam-idamkan. Nah, betul. Nah, iya. Sebenarnya balik lagi dari pengalaman sih. Pengalaman yang dia didapat sama ilmu yang didapat itu bisa jadi sebuah modal basically sebenarnya. Oke. Itu adalah modal awal Kreasi Arunya berdiri. Oke. Dari modal awal Kreasi Arunya berdiri itu emang dasarnya itu dari mouth to mouth basically. Dari awalnya itu pemimpin-pemimpin yang dari company startup itu kan banyak startup lainnya kan. Ya. Basically UMKM juga. Dimana digital marketing itu udah mulai meningkat. Nah di situ selain pengalaman dan juga kreativitasnya itu menjadi sebuah modal utama untuk membangun agensi sebenarnya. Ya. Sisanya adalah tinggal mencari manpower yang emang sevisi aja basically sama jalan pikiran dan arahan dari agensinya. Nah dari situ pas udah mulai dapat demand-nya ya basically ya dari mouth to mouth dari basically mantan-mantan bos kantor sebelumnya. Oke. Di situ baru bikin tim. Nah dari bikin timnya itu basically tim-tim yang penting cukup memiliki skill untuk menjalankannya itu harus di-lead sama orang yang berpengalaman. Kebetulan emang tugas saya itu pas di agensi awal-awal itu adalah nge-lead. Nge-lead dulu dan saya ngarahin. Ngarahinnya itu banyak lah dari sisi shooting, bikin strategi, sampai ngebangun konsepnya itu mau arah kemana itu dulu. Berarti semuanya ya? Semuanya. Karena emang digital marketing atau digital agency yang harus di-share itu adalah plan A sampai Z untuk kembangin di awareness digital mereka itu gimana. Itu kan objektif digital marketing ya. Jadi selain konsultansi, eksekusi juga itu dijalankan gitu. Oke. Terus kemudian 2019 ya? Betul. 2019 Kreasi Arunya itu pertama timnya ada berapa? Satu doang sih. Satu. Jangan-jangan bini lo lagi? Bukan. Oh iya. Ada sama gue berarti 2 orang. Oh iya. Iya. 2 orang tuh. Modal ini sih. Satu orang ini modal Superman lah. Modal percaya. Modal dia bisa foto, bisa editing, bisa syuting. Nah udah cukup. Yang penting yang ketemu kliennya kan ini gua. Jadi emang dulu dari modal itu doang nyari manpower yang sevisi aja gitu. Dari situ terlepas dari skillnya kayak gimana itu bisa diimprove. Yang penting adalah cara ngelitnya, sama cara menjalankannya itu gimana. Jadi sebenarnya kalau nyari manpower harus yang bagus nih kayak gini itu nggak perlu sih. Skill itu bisa dibentuk. Skill bisa dibentuk dan Betul. berdua doang. Sampai sekarang masih ada nggak tuh orangnya?
Sampai sekarang kebetulan orangnya itu udah pindah, Wah, udah pindah. Udah pindah. Tapi dia udah sangat bertumbuh pasti. udah bertumbuh sih. Tapi kita masih masih ada project bareng juga sih. Oh gitu. Hmm, Oh, apa dia jangan-jangan bikin agensi sendiri? enggak sih. Belum belum. ya? Belum, karena emang susahnya agency itu adalah bukan modal bisa syuting atau modal bisa editing gitu kan. Tadi kan emang itu bisa diatur, bisa ditingkatkan skillnya ya. Ya. Cuma modal untuk membuat strateginya itu adalah sesuatu yang paling mahal di sini gitu. Ya. Di sini konsultasi, bertukar pikiran, karena owner bisnis sesama bisnis itu biasa suka tukar pikiran. Yos, kayak gue harus gimana, enaknya kayak gimana nih sekarang nih. Ya. Oh, menurut lu kayak gimana? Nah itu yang nggak bisa bisa didapatkan sembarang gitu, orang nggak bisa tuh ya. sembarang orang gitu. Jadi sebenarnya sebagus-bagusnya editing skillmu bagus, cuman kalau emang dari cara critical thinking yang belum dapet, itu akan susah sih basically sih. Nah itu yang dicari sebenarnya dari agency. Yang dicari dari agensi adalah itu. Hmm. Wah, 2019 dengan tim 2 orang doang, kliennya sekarang. Kliennya berapa waktu itu? 2019 ini pertengahan nih. Kita Pertengahan. ngomongin pertengahan Pertengahan. 2019. Oke. Kliennya waktu itu sih megang 2 ya. Oh, megang Megang 2 ya. dua. Karena kita udah punya word of mouth dari teman-teman sebelumnya ya, dari dari ini ya, dari waktu lo kerja di perusahaan, bengkel bos Unilever dan lain-lain, dapat klien gitu ya, dapat klien, terus kemudian 2 ya, Hmm. 2. Terus kemudian 2 tuh lancar-lancar aja atau ada lika-likunya? Kebetulan karena itu adalah peak awal dari digital marketing ya, activity ya. Pas dijalankan itu semua tuh berjalan dengan sangat baik semua Wih, kliennya basically. Dan emang waktu itu sampai detik ini kliennya tuh masih stay. oh masih dia? Masih stay. Oh, Ada 1-2 klien aja sih yang lepas karena mereka mulai IPO, ada yang IPO. oke. IPO investasi itu diambil banyak sama partner bisnis yang lain. Nah, partner bisnis yang lain contohnya kayak dulu gua handle Volta. Ya. Motor listrik Volta. Ya, Jadi ya, itu ya. Oh iya iya. itu motor listrik pertama di Indonesia tuh. Jadi itu gue yang handle kreatifnya dulu. Oh, Nah, tapi pas dia diambil sama si Cepat Group, ya. si Cepat Group itu udah punya Udah punya agensi sendiri agency ya. sama kreatif tim sendiri. Nah, mereka ownernya sebenarnya masih mau stay. Tapi kan kalau majority sahamnya dipegang sama partner, ya dia harus nurut. Oke, Nah, oke, itulah yang terjadi sampai sekarang sih, kurang lebih kayak gitu sih aktivitinya sih. Oke, oke. Paling kalau emang ada dari sisi partner bisnisnya pengen coba yang lain, atau partner bisnisnya ada yang jadi sebagai majority saham, biasa emang ke shifting ke agensi yang lain, karena dulu emang agensi kreatif tuh dikit, tapi mulai kesini kan Banyak. mulai banyak. Menjamur tuh. Nah itu yang harus sekarang itu pembedanya gimana ya, basically dari CEO atau ownernya yang ngelit untuk discuss sama other brand tuh gimana gitu. Ya, ya, ya. 2019 2 klien bertumbuh. Oh sebentar nih, kita balik dulu sebentar ya, sedikit ya. Kreasi Arunya tuh artinya apa? Ya, itu dia tuh. Ini kalau saya kan Iya. dosen marketing ya, Iya, benar. jadi harus mempelajari tentang brandingnya. Iya benar. Siapa tahu nanti teman-teman ada pertanyaan ya, boleh ya? Ya, Nanti boleh. ditanyakan sama ke Kokoyos. Ini pertanyaan bagus banget nih. Kreasi Oke, Arunya itu sebenarnya logonya itu kalau bisa lihat di Instagram ya, itu cahaya. Cahaya. Jadi kita tuh memberikan klien kita sebuah anugerah cahaya, basically anugerah cahaya kreatif yang di luar emang dari sisi pemikiran atau kebiasaan mereka. Jadi basically anugerah kreatif untuk mengembangkan bisnis mereka gitu loh. Keren. Anugerah kreatif untuk pengembangan bisnis. Jadi kalau datang ke Kreasi Arunya dapat pencerahan. Dapat pencerahan basically itu kurang lebih. Keren banget. Murid gue nih. Ya, bagus. Belajar banyak. Nah, terus kemudian Kreasi Wah, nah ini kita ngomongin masuk ke masa pandemi. Iya benar. Ya dong. Iya benar. 2019 masuk ke area pandemi. Gimana bisnis lo? Apa lo nyambi kerja di tempat lain? Atau hanya fokus di bisnis atau gimana? Sebenarnya itu Kreasi Arunya saat pandemi itu justru makin banyak justru demand-nya. Ya karena emang basically selama pandemi itu semua emang shiftingnya ke online ya. Ya.
Nah kebetulan yang tadi belum cerita tuh sebenarnya di 2019 ada buka laundry sepatu juga. Wih, ada laundry. Oh, gue pernah lihat itu Ya kan? IG-nya. Ya, Ya quick pernah. Kicksan. Nah Pernah. udah sempat mulai viral pas sepatu Kompas lagi viral, kita giveawayin waktu itu. Cuman ya pandemi. Pandemi datang ya, itu sebelum kita buka cabang baru tutup. Ya udah akhirnya kita memang kebetulan ada dua lini bisnis yang agency ini malah naik. Oke. Karena emang semuanya itu bisnis shifting ke digital. Mereka dari awalnya masih pas 2019 itu masih banyak fokus di beberapa, masih oke lah, TV masih oke kok. Pas udah mulai pandemi, wah udah full shifting, semua budget itu majority masuk digital. Oke. Gitu. Nah di situ dimana Arunya itu juga basically blow up lah gitu. Grow up di 2000 pada saat yang lain turun. Nih ya, salah satu hebatnya dari perdigitalan ini adalah ketika yang lain mulai turun di 2019 karena adanya pandemi, yang namanya digital bisnis, yang namanya digital marketing malah grow up ya. Betul. Malah grow up karena emang ya semuanya pindah ke situ kan. Betul. Mau nggak mau semua harus shifting Mau semua. nggak mau harus shifting ya pada saat itu ya. 2019 terus kemudian berarti fine aja nih bisnis lo ya. Fine aja sampai Fine-fine sekarang sih. Sampai sekarang ya. 2019 terus kemudian sampai tahun berapa nih? Kan gua dengar lo kan nyambi kerja dulu juga ya. Betul. Sekarang ya. Kan Betul. waktu gua WhatsApp tuh, Yos lu di mana sih, di email lo apa sih? Bla 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 bla, new lab gitu kan. Iya, betul. Nah, new lab. Nah, terus kemudian lah bukannya dulu kreasi Arunya. Masih. Oh, bukan Pak. Saya ini. Itu yang lain lagi. Loh, gimana sih gitu. Ini gimana nih 2019? Aduh. Digital agensinya ditinggal atau gimana? Oke. Jadi sebelum kita ke New Lab dulu ya. Oke. Ada cerita sebelumnya? Ada ceritanya nih. Oke. Jadi pas pandemi itu memang pas lagi menjalankan digital agency, kebetulan dapat penawaran baru. Jadi kan selama ini ilmu digital agency terus yang dikembangkan kan. Ya. Akhirnya diajak masuk ke sebuah brand yang lagi naik, itu Flimty. Oh, Flimty kalian tahu guys? Flimty tahu ya? Oke. Nah, Flimty itu pas awal-awal di 2020 itu mereka lagi butuh seseorang buat bantu pengembangan bisnisnya. Oke. Bener-bener semua pengembangan bisnisnya. Bener-bener baru tuh ya, baru muncul. Bener. Jadi mereka tuh butuh project manager yang bener-bener menjalankan bisnisnya. Jadi bukan kayak marketing, sales, tapi bener-bener orang yang menjalankan bisnisnya. Nah akhirnya tantangan itu adalah sebuah hal yang menarik gitu. Ya. Ini brand loh, selama ini kan jadi bener-bener pemegang brandnya antara brand service terus. Nielsen itu service dari sisi ini lembaga riset. Ya. Unilever itu sebagai media planner bagian kreatifnya. Terus di Bengkel Bos itu bagian markomnya. Akhirnya ini megang produk retail gitu loh, Flimty. Nah di situ dapat tantangan untuk menjalankan sebuah produk retail itu menarik karena selama ini kan emang ngejalannya kreatif. Akhirnya pengen belajar juga dari sisi kreatif itu. Selain kreatif itu sebenarnya ada ilmu yang belum di tap in, which is sales. Nah di sini tuh makanya mulai belajar sales di Flimty gitu. Sales di Flimty tahun 2020. 20. Masuknya 2021 Februari sih. Masuknya 2021 Flimty. Awal tahun. Sambil jalanin kreasi Arunya ya. Betul. Kreasi Arunya jalan terus kemudian Flimty. Nah di Flimty ini ada yang menarik gak? Di Flimty ini justru posisi lo apa waktu itu di Flimty? jadi project manager. Project manager ya? Ya. Project manager. Jadi emang mengepalai sekitar ada 10 tim kreatif sama ada 3 tim sales lah basically lah. 10 tim kreatif, 3 tim sales. Oke. Betul. Terus? Jadi tuh emang pas di Flimty itu bener-bener pengembangan dari awal banget. Waktu itu project yang paling serunya itu adalah pas kita tuh jalan bersama Deddy Corbuzier. Wih, Deddy Corbuzier guys. Betul. Jadi awal-awal yang project yang untuk kembangin sama Deddy Corbuzier tuh salah satu tim utamanya untuk menjalankan campaign ini ya. Gue orangnya waktu itu untuk menjalankan campaignnya.
Tapi emang itu kerja sama tim sih, cuman emang waktu itu emang salah satu key player untuk menjalankan campaign ini kebetulan dari salah satunya yang nge-lead gue juga waktu itu. Oke. Habis itu Dari situ Flimty apa lagi? nah habis udah grow dari situ, dari Corbusier udah jalan, kita udah ngembangin banyak campaign basically ya. Akhirnya dapat penawaran nih sama New Lab. Sebelumnya pas masih di Flimty itu ditawarin untuk kerja di Bali waktu itu di 2022 Kemarin ya, tahun kemarin. Nah habis itu masih di Flimty kayak nggak usah deh kalau harus ke Bali, karena kan usaha sama hidupnya di sini gitu basically loh. Jadi kalau harus pindah ke Bali terlalu jauh enggak deh. Akhirnya pas udah lagi sambil kerjain ngedevelop tim salesnya Flimty, pas udah kelar nih, akhirnya kan dulu Flimty tuh mau pengembangan tim sales dedicated kan, waktu itu kan memang under project manager, akhirnya mau dipisah tim marketing sama tim sales. Nah waktu itu tim salesnya itu yang bikin tim sama kantor itu gue yang training sampai direkturnya gue yang training. Widih, iya. Iya karena kan pengalaman direkturnya kan belum ada. Jadi waktu itu pembentukan tim sama direkturnya yang basically atasan gue juga di situ gue yang training. Jadi agak aneh sih, tapi ya udah. Habis itu setelah itu project selesai, tiba-tiba New Lab kontak lagi, Pak Yos udah mau nawarin kerja lagi nih. Oh kalau di Bali saya masih nggak bisa. Bukan Pak, di Kedoya. Telat kan rumah kan Taman Anggrek ya. Kedoya cuma sebelahan doang gitu loh. Oke. Dia sampai bikin kantor di sebelah rumah doang. Ya udah abis itu ya udah deh ambil deh. Akhirnya dia buka kantor di sebelah rumah, jadi ya udah ambil gitu. Nah di New Lab ya. New Lab itu. Lu pede banget tuh. Emang gara-gara lu? Bukan makanya. Sebenarnya enggak juga. Emang kebutuhan. Kebetulan dekat. Nah terus kemudian New Lab itu kalau Flimty kan udah selesai nih sama Flimty apa masih? Udah selesai. Tapi masih ada project ya? dari sisi ini sih, agency sih. Si kreasi C ya? Iya, masih kecipratan ya? Masih ada. Bagus. Jalin silaturahmi kalau kata Iya. orang. Jalin silaturahmi bagi 100. Bagi gitu 100 ya. Okay. Nah itu kan apa namanya? Habis Flimty terus kemudian New Lab. New Lab nih produknya apa sih sebenarnya? New Lab tuh perusahaan apa sih? Kalau Flimty itu kan dia kan health and beauty ya, tapi produk utamanya fiber. Kalau New Lab ini dia health and beauty juga, cuman fokus utamanya itu di kolagen. Kolagen buat pencerahan kulit lah. Pencerahan kulit. Diminum langsung bisa basically kulit jadi lebih cerah sama lebih bagus gitu. Itu kolagennya. New Lab. Mereknya ya New Lab. New Lab betul. Emang tapi dia punya lini produknya banyak. Kalau Flimty kan cuma ada 4. Dia tuh kayak sampai ada 12 gitu. Oh, ada 12 lini produk ya. Dan di sini balik lagi masuk New Lab itu masuk jadi tim sales lagi nih. Kemarin kan di Flimty itu dari project manager untuk ngembangin bisnisnya, difokusin utama ke online sales manager. Habis itu pas di New Lab ini dinaikin jadi senior sales manager. Senior sales manager. Iya, awalnya tuh udah mau stop di Flimty, ya udah stop, mau fokus usaha lagi ke agency. Tapi karena penawarannya menarik dan dapat pembelajaran baru di sini gitu. Karena kan selama ini di Flimty itu fokus online semua. Di New Lab ini fokusnya itu pengembangan online dan juga distribusi se Indonesia. Jadi basically kan kalau kita tuh harus tetap belajar lah untuk mengembangkan suatu usaha atau mengembangkan diri. Jadi tantangan dan kesempatan ini ya nggak bisa di let go gitu aja gitu. Makanya tertarik buat menjalankan usaha sambil coba belajar lagi nih. Gitu kayak basically S3 atau S2 lah di situ lah. Gitulah. Bedanya dia dunia nyata langsung ya, praktek. Terus kemudian abis dari New Lab, belum ya? New Lab masih ada cerita lagi gak? Ada. Akhirnya kemarin pas bener-bener awal masuk itu langsung ngediscuss soal campaign gimana cara ngembangin brand. Bentar, lu masuk New Lab berarti tahun 2023 bener. Januari? Agustus. Oh, Betul. baru nih? Baru banget. Agustus langsung kasih campaign, mending kita jalan sama Dr. Richard. Langsung jalan, akhirnya kemarin kita dapat rekor muri. Rekor muri guys. Rekor muri. Rekor murinya? Penjualan kolagen terbanyak dalam 2 jam. Wih, berapa? Dapat 5,5 M. Wih. Kalian pasti tahu kan beritanya guys, ini orang di balik layarnya.
Makanya semuanya ini sinergi, sales, marketing, bak, Oke. outputnya adalah omset gitu. Oh, Jadi makanya belajar banyak banget lah dari brand lah Oke. gitu. Terus. Wih, ceritanya seru nih. Ya, jadi makanya dari situ dapat rekor muri dan dari acknowledgement itu ya secara nggak langsung usaha yang dipegang sama gue juga naik gitu loh. Karena kan ketahuan tahu foundernya siapa, jadi makin banyak brand lah basically yang ngajak kerja sama gitu. Jadi membagi badan buat bisnis utama sama kantor tuh sangat viable sebenarnya. Gitu. Oke, jadinya sangat saling berjalan berdampingan ya. Sementara bisnis lu jalan itu bisa mengkomplement pekerjaan lo dan sebaliknya ya. Basically semua tempat brand yang gua ajak kerja sama atau tempat gua kerja itu ujung-ujungnya jadi klien juga sih basically. Enak dong. Enak ya sekalian networking. Oh tuh, jadi penting networking guys. Jadi dimanapun kalian bekerja, dimanapun langkah kalian, jangan lupa networking, bersosialisasi dan lain-lain gitu ya. Karena dapat klien dari situ kan. Benar-benar dari situ. Kalau nggak dari situ dari mana lagi? Nggak ada. Karena kan Nggak ada. mereka percaya dari kita ngobrol-ngobrol gini gitu kan. Ya. Ini kayaknya Kokoyos bisa dipercaya kan gitu ya. Oke, udah. Oh ya, kita ini dulu selamatin dulu ya, dia barusan nikah nih soalnya. Wih. Makasih. Barusan nikah. Pacarnya istrinya itu dulu waktu apa namanya skripsian sama saya. Aduh. Kita intermezzo dulu ya. Waktu pacaran sama saya tuh sama deh. Sama kan ya? Sama. Enggak, masih sama. Aduh. Sama ya? Oh iya sama. Berarti Kokoyos ini udah tampan, pemberani, setia lagi. Waduh. Enggak lah. Kurang apa lagi? Tajir lagi. Kurang duit. Oke. Nah, terus kemudian di tahun 2023 berarti ya. Udah ini kita udah tahun ini ya, 2023 New Lab, rekor muri 5,5 miliar 2 jam. Terus kemudian apa lagi Yos? Setelah itu emang dari agency lagi naik juga. Sekarang ini lagi on progress buat scale up lah bisnis. Dulu kita tuh UMKM doang basically. Kita ngebantu UMKM. Sekarang ini agency itu lagi pengen coba masuk ke BUMN. Wih. Karena kita tahu kita nggak bisa kalau cuman ngejalanin UMKM doang basically. Nah jadi kita pengen coba scale up, kita lagi pengen ngedevelop lebih besar lagi portfolio kita dan juga tim kita. Jadi kita udah sediain semuanya, udah ada kantor, udah ada studio. Nah sekarang tinggal pitching ke klien BUMN. Bentar, kalau dulu pas Kreasi Arunya dibikin 2019 itu cuman 1 orang kan timnya. Iya betul. Nah, terus kemudian dia ada di mana lokasinya waktu itu? Di rumah. Di rumah lu sendiri? Enggak, di rumah dia udah. Oh, di rumah dia malah, di rumah tim lu itu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh WFA, work from anywhere. Oh iya. Work from anywhere. Sebelum terkenal tuh udah ada tuh. 2019. Iya. Nah, terus kemudian kalau sekarang tim lu ada berapa? Tim udah ada 10. Wih, udah ada 10 guys. Udah ada karyawan tetapnya tuh udah ada 5 yang lagi tuh magang basically. Nah, ini kalau teman-teman mau magang di silakan boleh. ya? Ayo, saya butuh anak magang justru. Pusing nyarinya karena kan kantornya basically di Gading Serpong kan, jadi banyak kan anak UMN. Oh iya juga kan di sini ya? Iya. Ah iya bener juga sih. Dan mereka ini nggak apa-apa, mau dari Anggrek mau dari mana juga kalau ada kerjaan mereka datang pasti. Boleh banget. Gitu ya. Boleh banget. Gokil. Nah, terus kemudian 2023 10 orang, kantornya di mana sekarang? Apa masih di rumah orang? Enggak, sekarang ini kita sewa rumah jadi kantor. Wih, udah punya kantor sendiri. Iya, karena kita tahu kalau lingkungan itu lebih bagus daerahnya untuk di-shoot daripada perkantoran. Oke. Jadi ya kita ambil rumah di Golden Park gitu, di daerah sini, dekat sini lah, Golden Park dekat Ion. Rumahnya kita rubah settingannya itu jadi bawahnya office, atasnya studio. Oh, jadi ada studio Ya, sekarang. Ya jadi beberapa klien kita emang kita undang datang itu untuk syuting langsung di studio kalau emang mereka butuh. Jadi kan sekarang kan PR-nya itu kayak brand-brand itu nggak punya studio basically. Oke. Jadi mereka tuh kalau mau syuting ya mereka harus sewa studio. Nah kita tuh added value-nya juga salah satunya, selain kita bisa bikin campaign A to Z,
kita juga punya fasilitas juga untuk bikin konten buat mereka gitu. Kita ada Oke. studio, terus di area perumahannya kita juga bisa manfaatin juga untuk ngonten juga gitu, Oke. basically. Wah. Jadi sekarang udah punya studio, timnya udah ada 10. Wih, udah gede ya. Lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan. Kalau dibilang digital agency itu kalau menurut saya membiayai 5 orang pegawai tetap dan 5 magang tuh cukup effort sih. Ya kan? Pusing sih. Ini kalau di tanggal 25 kan, lagi tanggal Nah, 30 nih. Aduh. Saatnya kita keluar duit lagi gitu. Ya. Rogoh-rogoh kantong kan. Oke. Nah, itu di 2023 nah sekarang ya. Nah, terus kemudian di New Lab ada project baru atau ada something yang Wah, something sih banyak sih. oke. Emang kebetulan tuh dikasih ruang untuk berkembang dan dikasih kepercayaan untuk mengembangkan brand itu tinggi gitu di Oke. sini. Kayak dulu di Flimty lah pas kita jalan sama Deddy Corbuzier. Heeh. Jadi New Lab bakal banyak lah. Saya sendiri personal juga bakal launching produk. Oh, Iya. oke. Tapi itu masih on progress. Launching produknya itu di Kreasi Arunya apa di New Lab-nya? Personal. Jadi Personal. under PT-nya Kreasi Arunya nanti. Oh, Nanti jadi- ada PT-nya baru khusus untuk ngejalin produk itu. Oh, oke. Dari Emang boleh Yos, begitu Yos? boleh-boleh aja lah. Oke. Basically juga yang penting komunikasi kan awalnya kan. Kan dari awal mulai kerja sampai sekarang kan komunikasi yang dijalani harus lancar kan. Jadi emang transparansi itu penting dan waktu pas selama kerja di Flimty dan di New Lab itu juga transparan. Saya ada usaha saya bilang. Oke. Dan mereka emang karena emang membutuhkan manpowernya sama expertise ya mereka mengizinkan gitu. Oh, enak ya. Ya kalau enggak saya pasti nggak masuk sih. Iyalah. Wah, gila. Makanya dari situ belajar, udah belajar kreatif agency sama digital marketing. Heeh. Abis itu udah belajar cukup lama di bidang sales retail dan produk. Dari ilmu itu semua digabungkan sekarang lagi pengen ngembangin brand sendiri gitu. Apa itu brandnya? Boleh nggak di-spill? Berhubungan dengan inilah kecantikan lah basically lah. Hubungan dengan kecantikan. Personal care. Personal care. Belum bisa di-spill dulu. Oh, belum bisa di-spill ya, belum jadi bisa, ya. belum jadi. Oke, nanti kalau udah keluar mau promo di sini lagi? Boleh ya, nanti promo hadir di lagi. sini. Asik. Nah, terus kemudian bikin produk lagi di bawah Kreasi Arunya. New Lab. Nah, terus New Lab posisinya apa sekarang? Sekarang ini sebagai senior sales manager. Senior Sales Manager. Langsung direct ke antara CEO-nya atau kan langsung ke head-nya sih. Jadi antara dua itu biasa. CEO sama head-nya Ya, langsung tuh. langsung si levelnya. Wah, gila. Mm, Umur berapa Yos tadi Yos? 29. 29. Masih muda guys. 29. Masih muda lah. 29 aku ngapain ya? 29 aku ngajar. Dia udah jadi senior sales manager. Gitu ya. Jadi ya pengalaman Yos ini cukup lika-liku ya. Kalau Lika-liku. menurut saya ya. Lika-liku. Lika-liku itu susah gak sih? Ini cerita sebagai seorang suami dulu. Waduh, banyak dah lika-likunya lah kalau diceritain itu panjang banget. Tapi ya Panjang ya. basically di sini semua itu dijalankan kalau bisa, semua tuh pasti bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa, yang penting ambisinya itu sama tujuannya itu jelas mau kemana. Kalau saya sendiri pribadi tiap tahun saya set target buat diri saya. Oke. Ambisi saya tuh tahun ini ngapain, kayak saya bilang tahun depan saya udah nggak mau kantoran lagi. Oh, Saya udah mau tahun fokus depan. ke usaha. Oh, tahun depan nggak mau kantor lagi. Berarti dia bakal gedein bisnisnya. Betul. Nah, Kalian kalau mau jadi karyawan ya boleh ya. Yos? nah makanya boleh banget. Boleh. Tapi ya itu semuanya itu balik lagi dari ambisi dan target itu harus di-set lah. Kalau enggak ya susah sih. Oke, Gitu. oke. New Lab kita udah dengar ceritanya mulai dari Nielsen, terus kemudian ke Bengkel Boss, Unilever dulu. Unilever, Bengkel Boss, terus kemudian bikin Kreasi Arunya, habis Flimty. itu Flimty, Terus baru New New Lab. Wah gila, ini kalian ada 6 persinggahan ya, Nomor selama 9. umurnya mulai dari 22 sampai 29. 6 persinggahan guys, sampai dengan di titik ini ya. Ya. Menikah, wih, menikah dengan pacar yang sama. Wih. Iya, harus. Itu life supportnya itu. Harus ya? Harus ada life support. Oke,
Dulu ketemu masih wah unyu-unyu lah dia Masih pokoknya. unyu-unyu. Mukanya belum sesedih sekarang. Capek Jujur sekarang, aja. capek banget kayak kurang tidur Kalau tiap sekarang tuh hari. kayak layu gitu. Kalau dulu pasti fresh gitu ya. Karena kan bagi tugasnya itu loh, antara jalanin usaha sama kerja itu bisa lah. Kan banyak orang nanya kan sebenarnya jangan emang bisa usaha sambil kerja ya bisa. Gimana cara bagi waktunya itu dari diri kalian juga gitu, sama kalian yang ngerti kapabilitas kalian sendiri sama kapabilitas usaha kalian misalnya ngapain nanti kalau udah jalanin ya. Kayak saya nyadar kalau tanggung jawab saya di New Lab ini besar banget kan, tadi kan saya udah bilang kan project baru tadi banyak banget tuh produk baru yang ditanya ya. Saya udah sadar kalau saya harus nambah tim, makanya awalnya tuh kan 5 tambahan 5 tim ini adalah untuk bantu saya untuk ngembangin saat di mana saya lagi nggak sempet. Saya ada hire CEO, ada hire project manager, terus ada 3 orang magang buat ngebantu. Oh berarti lu udah nggak pernah hands on secara utuh lagi satu project gitu misalkan? Masih, tapi tiap seminggu sekali. Tiap seminggu sekali. Cuman untuk review aja ya? Review dari hasil kerja mereka. Sama paling sering itu pitching ke klien, sama kalau ketemu klien masih turun sendiri. Kayak kemarin ketemu BUMN kan nggak mungkin kita suruh CEO doang kan sama anak magang, jadi tetap gue yang turun. Jadi business wise tetap gue yang turun sendiri, tapi kalau untuk day to day prosesnya itu dari tim sih. Lepas ya. Gokil. Saya nggak kebayangin dulu skripsian masih. Tolong. Ini gimana nih? Panggil saya kakak gini gimana kak gitu. Sekarang udah bro. Sekarang udah jadi bos loh. Gokil. Apa ya guys? Terus kemarin jadinya udah 6 persinggahan dilewati, terus kemudian udah ceritanya udah A sampai Z. Nah sekarang nih kita udah dengerin ceritanya Kokoyos. Terus kemudian saya pengen tahu tentang digital marketing dan branding. Ya, digital marketing dan branding yang kamu pelajari mulai dari lulus sampai dengan sekarang. Itu hal yang menarik tuh apa sih tentang digital marketing dan branding? Oke, ini ilmu yang dapat dari kampus berarti ya. Sebenarnya dari kampus itu sebenarnya kan in teori rata-rata itu yang dia ceritain soal best practice dari other brand kayak gimana dulu yang dipelajarin. Sama secara teori marketing funnel atau analisis gitu gimana. Sebenarnya itu kan kalau kita pas kuliah kan kayak kerasa ini bakal kepake gak sih sebenarnya? Itu kepake banget sebenarnya. Itu linggo-linggo itu semua akan dipakai. Karena emang semua orang itu emang dasar teori yang kita pelajarin dari kampus itu dibawa sampai nanti kerja. Mungkin nggak semuanya, cuman beberapa hal-hal penting itu pasti ya ada gitu. Karena emang nggak mungkin di kampus bawa materi yang nggak akan dipakai juga basically kan. Makanya sebenarnya itu sangat bermanfaat sih kalau bisa saya bilang ya, karena belajar banyak dari kampus itu untuk bahasa funnel, marketing analisis itu dibawa sampai ke sini, ke ruang kerja. Walaupun sekarang ini caranya itu udah beda ya. Dulu kan emang SWOT analisis sama funnel itu dari awalnya kan modern dari TV, sekarang tuh udah mulai banyak dari digitalnya. Customer journey itu kan semua teori waktu itu belajar kan. Nah sekarang ini udah dijalanin secara real time, cuman caranya itu banyak banget lah basically, tapi ya itu semua kepake sih sampai sekarang sih. Pakai ya. Terus kemudian itu kan dari waktu lu kuliah. Sekarang kalau perkembangannya lu membahas tentang digital marketing dan branding yang lu lihat sebagai pemilik bisnis kreasi Arunya sama sebagai senior sales manager di New Lab, itu in the future itu akan seperti apa kalau menurut Yos? Sebenarnya kalau in the future ya, sebuah brand itu akan, nih kalau kita bahas brand ya, dan digital marketing, cara untuk menguatkan sebuah branding itu kalau mereka memiliki sosok atau man behind the brand itu yang bisa trustworthy lah basically lah. Sebuah sosok yang akan mengangkat itu brand, karena
makin kesini tuh dulu tuh mereka tuh influencer tuh kuat banget, tapi makin kita kesini tren influencer untuk menjelaskan sebuah produk tuh mulai menurun Mulai gitu, melemah ya? mulai melemah. Oke. Sekarang tuh orang tuh mulai nyari antara honest review atau dari sisi storytelling. Setuju. Nah jadi sebuah brand itu kalau storytellingnya bagus atau dari sisi sosok yang membawa brand itu sangat trustworthy, itu yang akan menjalankan usahanya itu sampai beberapa tahun ke depan itu udah sangat bagus. Karena sekarang ini cuma modal endorse doang itu nggak akan ada hasil apa-apa basically sih. Oh, oke. Mau modal iklan terus cuman tapi dari sisi brandnya itu nggak ada karakter, nggak ada identitas tuh juga percuma gitu. Oke. Kecuali kayak mau cuman quick cash doang ya bisa cuman habis itu hilang brandnya gitu. Man behind the brand sama tadi apa? Cara Storytelling. storytellingnya. Man behind the brand and how you tell a story Betul. about your brand, gitu kan? Betul. Itu yang paling keren ya sekarang ya. Maksudnya untuk mendevelop sebuah brand ya. Betul. Di situ ya kalau menurut lo ya. Benar, The future juga. Dan kalau menurut lo karena sekarang kan udah pandemi udah lewat nih. Kalau tadi kan ceritanya bahwa pada saat pandemi digital marketing naik gitu kan secara pesat. Nah, tapi pada saat sesudah pandemi kan udah mulai banyak offline lagi nih. Betul. Mulai onsite dan lain sebagainya. Kalau menurut lo gimana? Digital marketing apakah masih akan survive in the future atau gimana kondisinya? 80% tetap digital marketing 80% sih. ya menurut Yos ya. Menjalankan bisnis lalui full untuk jalanin bisnis kalau mau mulai digital marketing aja sekarang udah bisa gitu. Dulu kan nggak bisa. Oh iya benar. Harus ada retail. Benar. Akan selalu survive karena teknologi, inovasi semuanya akan jalan terus. Kayak kita kan nggak tahu sebenarnya TikTok itu akan sebesar ini gitu. Iya benar. Sampai ditutup TikTok shopnya kan. Iya. Sirkulasinya aja udah nggak tahu berapa puluh triliun yang ada di situ gitu. Nah, digital marketing itu setiap kali ada inovasi baru pasti semua orang akan hype ke sana. Oke. Kita lihat X atau thread, Instagram thread. Itu pas muncul pertamanya jebret langsung. Benar. Itu adalah fastest growing application gitu. Nah, jadi sebenarnya walaupun pandemi hilang, tapi semua udah terkonek di digital. Itu yang mereka sadarin pas mereka pandemi juga gitu, karena cara mereka connect dengan their loved ones atau other info itu melalui ya dunia digital. Dan mereka semua pasti rata-rata udah punya smartphone, dan smartphone juga udah makin lama makin banyak yang low tier gitu. Dengan paket-paket data yang mulai makin banyak yang murah. Benar. Makanya digital marketing nggak akan ada matinya. Tapi retail itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Tadi yang 20% tadi. Betul. Nah, digital marketing itu bagusnya adalah cost-nya rendah. Karena kapan aja mau jalan itu bisa. Kalau offline itu cost-nya tinggi, effort-nya juga tinggi. Kita harus datang ngeliat cek stok, harus audit basically ya. Terus harus ada pengiriman untuk masukin stoknya, branding. Cuman itu adalah sesuatu yang udah mulai meningkat banget. Kita ngeliat sekarang nih, dulu Skintific contoh brand itu mulai terkenal tuh dari TikTok awalnya. Tapi mereka tahu shifting ke sini tuh semenjak TikTok tutup, mereka udah mulai banyak placement di mall-mall besar. Tujuannya apa sebenarnya? Apakah buat jualan? Enggak. Nunjukin kalau brand mereka masih ada loh. TikTok tutup kita tapi masih ada. Nah itu objektifnya gitu. Jadi tadi itu retail tetap penting, cuman ya majority kalau emang bisa berkembang banyak itu dari digital. Oke. Wih, guys. Kita udah berapa jam nih? Udah 1 jam. Udah 1 jam guys. Gak berasa ya? Gak berasa banget. Gak berasa banget. Seru, emang cerita lo seru sih, menarik sih. Jadinya selama 1 jam ini tadi kita udah ngedengerin mulai dari wisata masa lalu tadi ya. Dari wisata masa lalu tahun 2016. Masih masih bimbingan skripsi saya. Iya, datang ke rumah minta bimbingan. Oh iya, sampai datang ke rumah. Datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah naik mobil. Ketemu anak, main sama anaknya. Sekarang anaknya udah kelas 4. Wah, anak saya udah kelas 4 SD. Nah, gitu ya. Gila. Jadinya 6 persinggahan telah dilalui sampai dengan di titik ini, punya bisnis gitu ya. Punya bisnis, terus kemudian bisnisnya mau di-develop lagi, mau jadi punya produk. Nah, terus kemudian keren lah pokoknya. Dan
mungkin sebagai penutup ya. Mungkin sebagai penutup kita mau akhir ini, kalau nggak kelar-kelar nih. Bener juga nggak Iya. habis-habis. Satu atau beberapa patah kata untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa GBM. Kira-kira apa nih? Berkaitan sama jenjang karir. Nah, gitu. Apa ya? Segala sesuatu kalau pengen coba jangan cuma dipikirin doang basically. Kalau punya ide itu jangan terlalu banyak di tes dulu, dipikirin jangan. Itu nggak akan jalan. Harus langsung dicoba basically. Kalau udah mencoba itu baru tahu sebenarnya bisa atau enggak. Nah, itu aja sih paling sih. Harus mulai berani untuk mencoba. Oke, wih keren banget ya, tepuk tangan dulu guys. Wuh. Jadinya berani untuk mencoba, dan kalau ada ide jalanin aja dulu. Jangan tidur dulu terus dipikirin gitu ya. Besok udah Akhirnya lupa. tidur. Besok udah lupa. Lupa habis itu. Oke, udah 1 jam kita lewatin ngobrol sama Kokoyos. Thank you Kokoyos Thank you sudah juga. datang ke sini. Kenapa Thank you, dari thank you. tadi bingung ya kalian manggilnya Koko, padahal lebih tua gitu. Enggak, dia Aduh, lebih tua sebenarnya. Lihat Enggak ada. Mana lebih tua. gitu ya. Jadinya Seumuran kita. karena dulu itu ya tadi ada di tengah-tengah ceritanya adalah itu. Nah, terus kemudian terima kasih udah datang ke sini, Thank you juga menyempatkan for having me. hadir di GBM Corner Talk. Dan untuk teman-teman di sini ada pertanyaan nggak untuk si Kokoyos ini? Belum ya? Mungkin nanti kita akan, kalau mau nanya boleh di komen ya, di komen boleh ya. Nanti Boleh, mau balesnya boleh banget. boleh ya. Saya balesin. Siapa tahu bisa kan? Boleh. Nanti kreasi Arunya aja yang bales. Oh kerasian, oh ya, timnya aja yang balas. Tim lo aja yang bales nanti. Dia emang udah gak main gitu-gitu. Aduh. Oke. Nah gitu ya, jadi terima kasih guys. Kayaknya cukup sekian. Thank you, dadah Thank you semua. Bye. GBMers. Bye-bye.